Ada ibu-ibu Ramadan kemarin puasanya tinggal 7 hari karena dia beribu maaf halangan. Memang sudah begitu ditakdirkan anak Adam yang perempuan tak bisa puasa 7 hari. Digantinya hari ini, tapi niatnya qadha. Nawaitu shauma ghadin. Tadi sebelum azan subuh, aku berniat puasa besok pagi qadhaan, mengganti puasaku yang tinggal tahun lalu. Maka dapat 3. Puasa qadhanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Kamis, dan dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Qadha lunas, pahala puasa Kamis dapat, pahala puasa Sya'ban dapat. Menyesallah kami Pak Ustadz, sesal kemudian tiada gunanya. Kalau gitu besok kami puasa Pak Ustadz, tak boleh puasa hari Jumat tunggal, mesti ditambah dengan hari Sabtu. Yauman qablahu, sehari sebelumnya Kamis Jumat, yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Kamis Jumat boleh, Jumat Sabtu boleh, Jumat sendirian tak boleh. Ada aturannya agama ini, bukan seenak kita saja. Main bola aja ada aturannya, ada outside, ada handball, ada entah apa-apa lagi namanya, apalagi ibadah. Maka ini semua harus diikuti aturan. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, tak boleh puasa lagi. Banyak yang ragu mau puasa. Kau puasa? Enggak, karena kalau lewat nisfu Sya'ban katanya tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu orang yang tak biasa puasa sunat. Semangat mendengar kajian subuh ini, besok baru dimulainya puasa sunat, itu tak boleh. Adapun orang yang terbiasa puasa sunat, dilanjutkannya besok puasa sunat, boleh. Atau mau mengganti puasanya yang tinggal tahun lalu, boleh. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ibu-ibu yang tahun lalu tak puasa karena hamil, tak puasa karena haid, tak puasa karena menyusukan anak, tak puasa karena bekerja, maka wajib mengganti puasanya. Kalau sampai dia mati punya utang puasa, puasanya tak lunas. Katanya kalau kita mati utang lunas Pak Ustadz, itu kredit. Sama kan pula puasa sama kredit. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Kita sebagai anak, kita tanya emak kita, emak dulu mengandungkan aku berapa hari puasa emak tinggal? Ini Ustadz cuma ceramah aja atau Ustadz pernah tanya almarhumah emak Ustadz? Dulu waktu emak masih hidup saya tanya, berapa hari puasa emak tinggal waktu mengandungkan aku dulu? Kau dulu dalam kandungan sakit-sakit, aku tak puasa 30 hari. Waktu menyusukan kau setahun pertama 30 hari aku tak puasa. Menyusukan kau tahun kedua 30 hari aku tak puasa. Jadi saya ini dari hamil emak saya sampai saya kecil sakit-sakit. Sesudah besar nih tak pernah sakit sampai sekarang. Saya ke rumah sakit tuh cuman cek waktu mau CPNS. Habis itu tak pernah lagi. Di dunia ini yang tak pernah sakit tuh Fir'aun sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah dokter bertanya ke saya waktu meresmikan rumah sakit di Pekanbaru. Ustadz minum suplemen apa katanya? Tak ada, saya bilang.
Tapi Ustaz pergi sana, pergi sini, ceramah sana sini. Saya aja menengok jadwal Ustaz capek gitu. Tak ada Pak. Jadi di situ saya paham. Saya sehat itu karena doa jamaah. Terutama subuh ini yang mendoakan saya seluruh jamaah Masjid Syifa'un Nas. Mendoakan saya, seramai ini mendoakan. Dulu saya kalau mau ceramah diumumkan sebulan sebelumnya. Diumumkan setiap waktu. Bapak Ibu jamaah kepada lingkungan masjid, nanti akan tausiah subuh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Dulu. Sekarang Masjid Syifa'un Nas ini tidak pakai balehu, tidak pakai banner, tidak diumumkan. Kemarin saya dapat banner iklannya, saya bilang jangan di-share. Bayangan saya agak 2-3 sok lah, penuh sampai keluar. Masya Allah jamaah masjid. Mudah-mudahan sampai hari kiamat begini ramainya. Banyak yang senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kita sangka bahwa kita dalam keadaan aman. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang berada di zona aman. Puasa aman, salat aman, zakat aman. Mari kita hitung puasa-puasa kita yang tinggal dulu qada. Tadi Ustaz Somad dari tadi ibu-ibu aja yang dia bilang qada. Karena ibu hamil, karena ibu haid, karena ibu menyusukan anak. Puasa ibu 7 hari tinggal, puasa ibu 30 hari tinggal. Rupanya bapak ni dari sejak akil balik tak pernah puasa. Maka puasa bapak yang dulu-dulu qada ganti Pak. Berat betul lah agama Islam ini. Payahlah agama Islam ini. Agama Islam agama simple, mudah. Siapa yang puasanya tinggal 30 hari, mengandung anak 30 hari, menyusukan anak 30 hari, menyusukan anak tahun kedua 30 hari, satu anak tak puasa 90 hari, istiqamah puasa Senin Kamis setahun, hutangnya lunas untuk satu anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, 12 bulan tak bisa kena Ramadan. 88 hari tambah sikit 2 hari, setahun 90 hari. Puasa saja Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis selama setahun, maka lunas untuk satu anak. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Niatnya niat qada. Nawaitu shauma ghadin qadaan. Aku berniat puasa besok qada. Pada hari Senin, pada hari Kamis. Berapa banyak sekarang perempuan menahan makan, menahan minum, menahan cemilan, tak mau makan manis-manisan demi untuk diet. Takut laki dilarikan pelakor. Ibu kalau mau senyum, senyum aja. Saya bukan bisa menengok, orang pakai masker. Tak nampak muka. Apalagi saya ini udah tua, mata saya rabun. Ini tak jelas nampak saya ini mana anak gadis, mana nenek-nenek. Rata aja nih semua. Artinya apa? Puasa saja bagus. Makan apel. Makan apel dicuci pakai air panas, dicuci pakai sabun. Apel itu di dalamnya ada pestisida. Disemprot pakai pestisida supaya tak berulat. Ketika pestisida dicuci, pestisida tak mati. Masuk ke dalam badan, menggumpal, jadi cancer. C-A-N-C-E-R, cancer. Bahasa kampung kami, cancer.
Bahasa Indonesianya kanker. Menggumpal dalam darah jadi kanker darah, menggumpal dalam daging jadi kanker daging, menggumpal dalam macam-macam jadi batu, ditembak pakai laser. Banyak pula yang menjadikan batu jadi batu cincin. Cantik batu cincin bapak nih. Inilah Pak Ustaz. Kemarin batu ginjal nih Pak Ustaz. Mana boleh batu ginjal dibawa sembahyang? Najis. Jadi kita ini dalam beragama ada aturannya. Maka Allah Ta'ala kasih itu bukan untuk memberatkan kita. Puasa ini untuk menyehatkan badan. Orang yang berpuasa itu insya Allah sampah-sampah dalam badannya, lemak-lemak dalam badannya itu terbakar. Banyak orang husnuzon menengok saya, disengoknya saya kurus, disangkanya saya rajin puasa sunat. Enggak, saya jarang puasa. Kalau gitu Ustaz nahan-nahan makan. Enggak, makan tak pernah saya tahan. Diundang bupati, gubernur, wali kota, pejabat, DPR, saya bantai aja semua. Tak berat-berat, tak naik-naik. Kalau gitu Ustaz makan sama hantu, entah, Allah Allah. Selagi masih mau makan, makanlah. Jangan sampai ditahan-tahan. Tapi kalau sedang ibadah, maka bagus. 29 Sya'ban, Raja Maroko mengirim beberapa pasukan menuju gurun Sahara. Maroko di atas, di bawah itu negara Mauritania namanya. Perbatasan antara Mauritania dengan Maroko di Afrika Utara ada gurun pasir namanya gurun Sahara. Tak ada pokok kayu, langit bersih. Dikirimlah pasukan ke sana untuk menengok anak bulan. Kalau petang hari Senin nanti nampak anak bulan, lalu pemerintah mengumumkan hari Selasa puasa. Kalau hari Senin tak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Simple saja menetapkan puasa. Saudi Arabia pun begitu. Raja Saudi Arabia mengumpulkan tim menengok anak bulan ke gurun Sahara. Kita tak punya gurun. Tak ada tempat kita ini yang langit bersih awan untuk menengok anak bulan. Karena tak ada gurun, dipasanglah teropong dari Pulau Sabang sampai Papua. Dipasang teropong-teropong. Di Pekanbaru teropongnya itu dipasang oleh Kementerian Agama dulu di Jalan Jenderal Sudirman, gedung paling tinggi di atas, untuk menengok anak bulan. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Tapi mereka tetap juga menengok. Karena memang begitu tugas dari Jakarta supaya mengintai anak bulan. Nama anak bulan itu hilal namanya. Kalau bulan itu bulat namanya badar. Kalau bulan itu sabit namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia. Badarudin sama Hilaluddin. Polisi, tentara, PNS, security, satpam yang bernama Hilal nanti memposting fotonya. Akulah yang kalian cari-cari. Hilal menengok anak bulan. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau sudah menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau sudah nampak anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau langit tertutup awan, fa akmilu salasin, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kita tak usah repot, ribet, jelimet, susah payah mau mengintai anak bulan.
tunggu saja pengumuman Majelis Ulama Indonesia, nanti diumumkan berdasarkan penampakan anak bulan sore tadi. Ada 2 orang laki-laki saksi bersumpah, wallahi tallahi billahi saya menengok anak bulan. Maka besok adalah puasa Ramadan. Masjid sudah siap, sudah bersih, sudah ready, sudah cantik semuanya. Dulu orang Melayu kalau mau puasa tuh siap-siap bersih-bersih, belimau. Orang di Jawa tak tahu belimau, berjeruk. Limau itu kan jeruk. Kenapa mesti mandi pakai limau? Sekarang barulah kita tahu kenapa mesti mandi pakai limau. Karena limau lah yang bisa menghilangkan lemak-lemak amis bau pada ikan. Ibu kalau mencuci ikan mas, ikan lele pakai limau. Ada yang nyuci pakai deterjen. Tak boleh sebut merek. Itu iklan gratis. Saya ini agar asal saya sebut merek sekali laku deh. Anda kulitnya mau bersih, mandilah pakai sampo dan sabun limau. Menghilangkan molekul-molekul yang menyumbat pada pori-pori kulit Anda, katanya. Bahasa dia lembut, molekul yang menyumbat padahal daki maksudnya. Daki. Itulah maka nenek moyang orang Melayu sebelum bulan puasa itu mandi belimau supaya malam sembahyang tarawih itu masjidnya wangi. Bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tak mandi belimau, cemanalah bau masjid malam itu. Bau ikan salai. Orang dulu bau, bukan ada sampo, bukan ada sabun. Maka setelah dia mandi pakai limau, segala limau itu dipotong, limau nipis, limau purut, limau segala limau dipotong, diambil pula mayang kelapa sama mayang pinang. Sesudah itu pakai daun apa yang wangi? Pandan wangi. Dimasukkan dalam periuk tanah. Sesudah itu ditanak, dimandikan. Ustaz kok tahu? Begitu mak kami dulu buat waktu kami kecil-kecil. Kami ini orang Melayu tua. Petang-petang Ramadan itu mandi. Cuman waktu kita kecil tak tahu kita apa gunanya. Rupanya tradisi membersih-bersihkan badan, membersihkan rumah, membersihkan masjid dan lingkungan. Supaya apa? Tapi yang paling penting bersih di antara semuanya. Ini banyak orang kadang gigi bersih. Dia senyum mata awak yang silau. Ay. Baju bukan main bersih. Mau ke masjid tengok kanan tengok kiri bersih. Tumpah kopi ganti baju baru. Jilbab bersih, telekong bersih, rumah bersih, badan bersih, hati busuk. Bersihkan hati. Tak tahan menengok rumah orang mobil baru. Asal tengok rumah orang demam. Tengok mobil orang naik kolesterol. Itu ciri busuk hati. Tapi jamaah masjid Syifaun Nas ni hatinya bersih semua. Apa buktinya? Buktinya mereka sambut saya dengan senang hati. Padahal sorban saya baru. Senang mereka. Tak ada mereka hasad dengki. Padahal bapak-bapak yang udah tua ni mestinya menengok saya duduk di atas. Allah, kau belum lahir, aku dah sembahyang. Kau pula mau menceramahi aku. Tapi hati mereka senang. Padahal mestinya bapak-bapak, ibu-ibu waktu tadi menengok datang mobil Fortune warna putih. Mobil baru dia. Padahal minjam. Ini minjam itu bukan hanya saya. Saya ini kalau ceramah di mana-mana dijemput orang pakai Alphard,
pakai Fortune, sangka orang punya saya, padahal bukan punya saya. Itu perlu saya jelaskan di ceramah ini supaya yang mau naik-naik kolesterolnya tak jadi naik. Padahal ada tadi yang udah naik, menengok, begitu saya bilang bukan punya saya, turun balik. Alhamdulillah, rupanya bukan punya dia gitu. Nah, ini penting kita sampaikan. Begitu juga ibu. Ibu nanti kalau pergi undangan, masih ada nih yang acara pesta hari Ahad nih nanti, tiba-tiba kawan di sebelah nih tak mau senyum, muncung aja. Segeralah ibu bilang, ini gelang ini imitasi, ku beli di pasar bawah. Pasti langsung dia senyum, iya gitu dia. Tak percaya coba. Asal senyum dia, bilanglah, aku membetulkan rumah kau tengok, itu utang ke bank, bukan cash itu. Cuman memang lakiku lebih ganteng dari laki kau. Di situ sakit. Nah, sesudah diumumkan kita pun tarawih kepada seluruh jamaah Syifaun Nas supaya datang malam ini kita tarawih. Ramailah masjid tarawih. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Kata Bilal, datanglah jamaah Syifaun Nas, salat aja, jangan pakai Bilal. Pakai Bilal ini bid'ah. Kenapa mesti ada Bilal? Karena tak semua jamaah itu menghitung rakaat. Banyak yang tak tahu ini tarawih apa witir. Dia tak ngitung. Akhirnya dia bertanya ke sebelah pas mau usolli, tarawih apa witir? Kata yang sebelah, aku pun tak ingat. Dia pun tak ingat. Tanya sebelah kiri, tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Akhirnya yang tak sabar tuh ibu-ibu, bertanyalah ibu tuh dari balik tirai, Pak Imam, witir apa tarawih? Kata imam, witir 3 rakaat. Kira-kira mana yang cantik nampak? Witir 3 rakaat atau pakai Bilal? Sallu salatal witri 3 raka'atin asabakumullah. Bagus pakai Bilal atau witir 3 rakaat? Baguslah pakai Bilal. Itu guna Bilal tuh, paham? Ini yang tak paham, ini kita kasih paham. Yang gagal paham ini yang susah. Witir 3 rakaat. Kebetulan jamaah itu ada yang polisi tentara. Siap, katanya. Kau pikir kau aja yang bisa begitu, kata dia. Kami ini polisi, kami ini tentara. Tiap hari kami begitu udah mendengar. Kami ini ingin suara yang lembut-lembut. Di kantor kami sudah sering mendengar suara keras. Kami ingin suara yang lembut mengingatkan kami pada Allah. Sallu salatat tarawih rak'ataini asabakumullah. Itu anak-anak muda SMP, SMA, SD itu dilatih jadi Bilal. 30 malam ganti-gantian, 23 rakaat, 11 rakaat. Nanti kau nak rakaat kesekian. Orang tuanya senang. Suara anak siapa tadi yang Bilal merdu? Anak aku lah, kata dia. Tapi kau tak pandai. Aku memang bodoh, tapi ku latih anak. Jadi bukan kau ngajar, bukan. Undang guru ke rumah. Anak-anak ini diberdayakan. Ini banyak sholat tarawih anak-anak tak diberdayakan. Bilal di depan, imam di depan, dia cikik di belakang.
Jadi anak-anak dilatih jadi Bilal, jadi muazzin. Saya nih walau buruk-buruk begini, walaupun suara saya ini macam kambing ditarik, pernah juara azan antar SD sekabupaten. Piagamnya masih ada, saya simpan. Makanya pede kita kalau azan. Asal nampak tak ada muazzin, kita milik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada prestasi kita. Anak-anak kita pun begitu. Kasih dia lomba azan. Dalam rangka menyambut nuzul Quran malam 17 Ramadan. Lomba azan, lomba jadi imam, lomba jadi Bilal. Tidak ada yang tak juara. Semua dapat hadiah. Hadiahnya apa? Nasi kotak buka puasa. Buatkan piagam. Piagam penghargaan Masjid Syifaun Nas dalam rangka malam nuzul Quran. Pernah menjadi peserta terbaik antar anak-anak lingkungan masjid. Itu ditempel di dinding, di bingkai. Insya Allah menjadi pendidikan psikologis anak. Andai dia mabuk-mabuk nanti, apa kata istrinya? Bang, malulah bang. Abang kan pernah juara azan dulu. Iya dek ya, berhentilah abang mabuk. Kalau gitu abang mabuk sebulan sekali aja lah. Foto saya juara baca doa kunut beserta artinya masih ada sekarang. Juara baca doa kunut beserta artinya antar madrasah ibtidaiyah. Hadiahnya piala diserahkan oleh Syekh Muhammad Ali tahun 1985. Ada saya simpan. Jadi nampaknya sepele-sepele, tapi itu menjadi prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dibuat insya Allah. Amin. Nah, habis sholat tarawih, yang tarawihnya 11 rakaat, 8 tambah 3, ada tarawihnya 20 rakaat, tambah witir 3. Jadi ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kata dia, tak sanggup kalian tarawih macam Nabi, rakaatnya 8 tapi ayatnya panjang. Maka Umar bin Khattab membuat satu malam satu juz, ditambah saja rakaatnya dari 20. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Dari 8 jadi 20 jadi 36. Sekarang di Son'a ada tarawih yang 100 rakaat. Di Maroko malam 27 tarawihnya tak dihitung berapa rakaat, dari Isya sampai subuh. Kalau mau sholat tarawih dari Isya sampai subuh, pergi ke Maroko malam 27. Imamnya ganti-ganti, makmumnya pun ganti-ganti. Tapi masjid tetap penuh, ganti-ganti. Jadi beberapa daerah itu saya perhatikan punya ciri khas. Ada 8 tambah witir 11, ada 20 tambah witir 23, ada 36 tambah witir 39. Ada yang tak dihitung rakaatnya, satu malam suntuk. Silakan pilih mau paket mana, 2 giga, 8 giga. Intinya tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. 2 saja kaedahnya. Saya mau tegaknya lama, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tahun lalu lockdown, tak boleh di masjid. Ramadan tahun lalu saya malam tarawih 30 malam tidak ke masjid, di rumah saja. Saya baca satu malam 1 juz, pakai Quran besar, letakkan di muka bersama beberapa jamaah. Satu malam 1 juz, 30 malam 30 juz, 8. Ada namanya Quran Mushaf Tahajud. Satu lembar itu
1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat pas 1 juz. Jadi kuncinya begitu saja. Kalau mau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Tarawih, asal kata tarawih itu tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Setelah 3 rakaat duduk istirahat. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, tarawih. Tarawih artinya sholat pakai duduk istirahat. Kenapa pakai istirahat? Karena tegaknya lama, kakinya pegal-pegal, kakinya gemetaran, habis itu dia duduk istirahat. Maka kalau sholat pakai duduk istirahat, namanya sholat tarawih. Ketika duduk istirahat itu orang Makkah tawaf. Duduk istirahat sejenak, orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Maka selama waktu istirahat itu mereka sholat sunat pendek-pendek, ayat pendek sholat sunat, memperbanyak sujud pada Allah. Orang Pekanbaru tawaf tak bisa, sholat sunat malas, akhirnya diganti dengan tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Sedihnya Pak Ustaz, terbayang kolak. Sedih itu membayangkan oma ayah awak yang hidup tahun lalu, nenek makcik pakcik uak awak yang hidup tahun lalu, tahun ini tak ada lagi. Itu yang disedihkan. Maka kalau kita sedih, kita kirim Fatihah dan doa. Kalau kita sedih, kita pun belum tentu ada tahun depan, maka kita gas beribadah tahun ini sebanyak-banyaknya. Berapa masjid solat tarawih, berapa malam iktikaf, berapa kali khatam Quran, berapa lembar tadarus, berapa orang yang disantuni makan buka puasa bersama. Tanamkan itu dalam hati. Jawab dengan amal perbuatan, jangan dengan kata-kata, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kali Ramadan saya di Mesir tak pernah makan buka masak gratis di Mesir. Maka tradisi kami di Mesir dulu, kami ingin bawa ke Pekanbaru, diadakan buka bersama 30 petang. Duitnya dari mana? Dari masyarakat, diiklankan. Anda ingin rezeki berkah, anak-anak sehat walafiat penghafal Quran, kirim ke nomor rekening berikut ini. Anda tak mau bersedekah, tidak apa-apa, tunggu saja musibah datang. Transfer, beli beras, beli makanan, 300 paket sepetang, buka bersama. Kami dulu di Mesir asal udah jam 6 sore, duduklah kami di meja. Jam 6 sore, duduk pesek-pesek anak Indonesia. Tengok kanan, tengok kiri. Krisis moneter, susah, duit tak ada, dolar melambung 20.000. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan kapal Hercules untuk menjemput anak-anak Indonesia pulang. Kata orang Mesir, jangan kalian pulang. Selama kami masih hidup di Mesir, tidak boleh ada satu anak Indonesia pun pulang. Berbondong-bondong, berduyun-duyun orang Mesir datang ke kedutaan Republik Indonesia. Saya tanya kepada Bapak Dubes yang dulu menjadi Menteri Luar Negeri, Pak Menteri,
Selama Bapak jadi duta, di manalah pengalaman Bapak yang paling berkesan? Saya sudah pernah jadi duta di Amerika, di Eropa, di seluruh negara. Yang paling berkesan waktu di Mesir, Ustaz. Kata Pak Dr. Nur Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri. Kenapa gitu, Pak? Waktu Indonesia krisis moneter, anak-anak Indonesia mau dipulangkan, datang seorang anak muda mengirimkan duit. Ini untuk makan anak Indonesia. Lalu saya suruh satu orang intel mengikuti anak muda. Ikuti siapa anak muda ini. Diikuti anak muda ini dari belakang. Ternyata tukang jual buah di tepi jalan. Ketika anak Indonesia mau dipulangkan, datang orang Mesir ke kedutaan Republik Indonesia di Kairo. Saya tak bisa ngasih duit karena saya tak kaya. Tapi anak Indonesia yang mau fotokopi, silakan fotokopi gratis di tempat saya. Begitu cara mereka membantu. Mesir tak kaya macam kita. Kita ini kaya luar biasa. Di bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Minyak sawit CPU habis diekspor. Yang untuk awak minyak jelantah. Begitulah Mesir yang tak kaya. Kalau Saudi Arabia kaya, minyaknya banyak, jutaan miliaran barrel. Tapi Mesir yang biasa saja, semangat bersedekah orang Mesir luar biasa. Universitas Al-Azhar itu adalah sedekah wakaf, makanya gratis. Selesai saya dapat ijazah LC, datang saya ke kantor Al-Azhar. Aku Abdul Somad sudah LC, minta tiket pulang. Ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau sampai Pekanbaru. Kalau cuman sampai Jakarta, nanti aku mau minta tiket pulang ke Pekanbaru dari orang tua. Ditanyanya saya sama orang Mesir itu, ada airport di belakang rumah kau? Kalau ada airport di belakang rumah, tiket nih sampai ke belakang rumah. Tiket saya dikasih Al-Azhar dari Kairo ke Bangkok. Bulan puasa itu saya pulang tahun 2002, bulan November. Dari Kairo ke Bangkok, karena pesawatnya Egypt Air tak ada di Jakarta. Dari Kairo ke Bangkok, sampai di Bangkok nginap di hotel, ditanggung sama Al-Azhar. Puasa saya waktu itu Ramadan, sekamar sama orang Mesir. Anta shaim Abdul Somad, kau puasa? Ya, saya bilang. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Orang musafir tak baik berpuasa. Apalagi kita ada tiket gratis sarapan pagi gitu. Iyalah gitu lah. Kalau gitu kata kau, kita tak puasa lah. Iyalah. Masuklah kami ke airport Bangkok kan. Masuk airport Bangkok, tengok menu makanan. Ini tunjuk aja touch screen. Tunjuk kasihnya lah. Bulat nasi goreng pakai nanas, pakai pepaya pula. Habis itu di samping itu bulat-bulat daging putih macam ini. Saya terus terang kalau makanan ini tak mau saya asal makan. Saya tanya, ma hadza? What is this? Apa ini? Saya tak tahu. Saya tengok di kaca itu tertulis turtle. Turtle itu kura-kura. Ingat awak ninja turtle kan? Kura-kura ninja. Turtle. Saya bilang saya tak makan daging kura-kura nih. Datang orang Mesir nih, dibuangnya daging kura-kura itu, dimakannya nasi goreng. Saya tak lalu, tak lewat. Itulah hari berkesan saya, menyesal betul tak puasa gara-gara daging kura-kura ini. Habis itu naik pesawat Thailand. Sampai di pesawat itu dikasih sosis. Saya tak makan sosis, tak tahu saya sosis ini entah halal entah tidak. Tahun 2003, kemarin saya naik pesawat tahun 2020. 2003 naik pesawat tak ada makanan halal pesawat Thailand. Tapi 2020, 17 tahun berlalu, apa yang terjadi? Pesawat Thailand sudah memberikan makanan
Muslim food. Ditengoknya saya, are you Muslim? Ragu dia saya Islam. Disangkanya saya turis dari Jepang. I'm Muslim. Dikasihnya lah nasi, tertulis di situ Muslim food, makanan Islam. Thailand tak Islam, tapi dia mengerti pasaran bahwa orang Islam akan datang berwisata ke Thailand, maka dia buat ada pasar jalan terus satu halal road, halal street. Ada namanya makanan Muslim food. Orang Islam maupun tak Islam di Indonesia, kalau kalian mau banyak dapat duit, maka buatlah makanan Muslim food. Lalu kemudian makanan Mesir bersedekah itu menunya tak banyak-banyak. Selama Ramadan itu seingat saya cuma 3 saja menunya. Ayam, daging, ikan. Setiap 3 hari ganti. Ayam, daging, ikan. Ayam, daging, ikan. Tapi di Mesir ayam itu bukan. Ayam di Mesir itu cuma seperempat. Seperempat. Terserah, mau sayap, mau kaki, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Sampai tak berbentuk ayam lagi. Kita pun ragu entah ayam, entah katak. Lain bentuknya. Daging pun gitu juga. Daging tuh besar-besar, macam sabun telepon. Ikan pun gitu juga. Ikan tuh tak ada dipotong di Mesir. Ikan tuh seekor-seekor. Mau duduk di meja mana pun ikannya sama. Jadi kami alumni Azhar merindukan itu. Itulah kami buat tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau mau masak, bapak, ibu, anak, cucu, menantu, berapa orang kalian di rumah itu? Ada 10 orang. Masak 20. Kenapa masak 20? Yang 10 untuk sedekah. Mau diantar ke masjid, bagus. Di masjid itu ada mahasiswa, ada anak yatim, fakir miskin. Antar. Mengantar makanan jam 6 sore sebelum azan maghrib, supaya waktu makanan itu, cendol itu, gulai itu, bubur kacang hijau itu lewat di tenggorokan azan maghrib sama lewatnya di tenggorokan kita. Jangan mengantar makanan jam 11 malam. Coba kau antarkan tuh ke masjid daripada basi. Pergi kau antarkan ke rumah belakang anak yatim, dimakan anak yatim lah bubur kacang hijau dengan kolak pisang jam 12 malam. Masam mak, kata dia, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 12 makan, jam 3 mati. Masuk rumah sakit ditanya, "Bu dokter, ini meninggal karena COVID?" Bukan. Jadi bukan karena COVID, bukan. Jenazahnya tidak perlu protokol COVID-19. Kenapa meninggalnya? Karena kolak kau. Inilah orang Islam, neraka jahanam tempatnya. Puasa mendidik kita supaya merasakan perasaan orang lain. Puasa bukan menahan selera. Makan pagi tahan, makan siang tahan, dilampiaskan waktu makan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari pembalasan. Ditumpuk segala makanan. Banyak orang Islam bulan puasa sholat isyaknya pakai wuduk maghrib. 5 menit menjelang azan isya, di situlah dia sembahyang maghrib. Berapa banyak itu yang makan-makan di pinggir jalan itu buka puasa bersama tak sholat maghrib. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gimana berkah mau datang kau tak sholat maghrib? Nanti kalau ada ngajak buka bersama, pastikan ada sholat maghrib. Kalau tak ada sholat maghribnya, jangan datang. Kalau ada yang telepon, ente gimana nih acara reuni kita kok nggak datang? Kalian tak sholat maghrib. Padahal sebetulnya bukan karena sholat maghrib, iurannya mahal betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapkan budget Ramadan ini 2 kali lipat, tapi untuk sedekah.
Tak ada di masjid kami Pak Ustaz. Anak yatim fakir miskin di lingkungan kami tak ada lagi. Kirimkan ke Palas. Akan kami habiskan di sana nanti. Nah, lalu kemudian 10 terakhir Ramadan itu nanti ada iktikaf. Iktikaf itu sekejapnya iktikaf. Lama sikit dari ruku itu sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ruku namanya. Lama sikit dari ruku sudah iktikaf. Tapi katanya Pak Ustaz, ada yang mengatakan iktikaf itu mesti sehari semalam. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki iktikaf menggabungkan siang dan malam, 24 jam sehari semalam baru iktikaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kejap saja pun sudah iktikaf. Maka kita di dalam masjid ini pun sudah bernilai Makanya masuk masjid, nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita. Aku saiki melebu niat iktikaf lillahi ta'ala. Gitu aja kok payah. Nah, iktikaf itu niatnya dalam hati. Makanya di Masjid An-Nur, Masjid Agung An-Nur tertulis di pintu, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Enggak pernah saya baca Pak Ustaz, tulisannya ada, cuman kaligrafi tak terbaca kau. Itu jelas, awal iktikaf. Usahakan habis salat subuh jangan keluar 30 hari. Habis salat subuh, dengar pengajian subuh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, salat sunat Isra. Sampai jam berapa tuh Pak Ustaz? Mudah saja, buka Google, tulis di Google tuh waktu salat maghrib Pekanbaru. Dah, waktu salat maghrib Pekanbaru 12.16 18.20. Salat maghrib Pekanbaru 18.20. 18.20 salat maghrib, isyraqnya pun sama. 18.20 berarti isyraqnya jam 6.20. Pas jam 6.20. Masjid ini sudah tata letaknya itu sudah bagus. Sengaja jam itu dipasang di tiang supaya khotib tak lama-lama khutbah. Nah, supaya khotib tak asik-asik sebentar nengok jam. Asik-asik nengok jam. Kenapa? Karena jam itu mati. Tapi Syifaun Nas, dibuat nama masjid situ Syifaun Nas supaya penceramah tak lupa. Karena kadang kita sedang berada di masjid kita ini. Masjid apa namanya Pak? Nampak betul bodoh. Saya yang saya maksud nih. Misalnya saya sedang ceramah. Kita sedang berada di masjid kita nih. Masjid apa namanya? Apa kata jemaah? Profesor kok bodoh. Kalau gini kan gagah kita nampak kan. Masjid Syifaun Nas. Lalu ada tulisan. Apa nama masjid kalian itu? Masjid Syifaun Nas. Arti Syifaun Nas itu apa? Menyipak-nyipak manusia. Syifa itu kan menyipak-nyipak. Syifa itu artinya penyembuh. Syifa artinya penyembuh. Syifa artinya penyembuh. Nama anak kau siapa? Syifa Hanina. Syifa artinya apa? Penyembuh. Hanina, kerinduan kami. Syifa Hanina, penyembuh kerinduan kami karena sudah lama menanti-nantikan anak, akhirnya lahir anak. Masya Allah, so sweet. Syifa artinya penyembuh. Syifaun Nas, penyembuh sakit manusia. Siapa aja manusia yang sakit mau sembuh masuk ke masjid nih sehat. Di rumah dia sakit, apa tak sakit? Berbaring nampak atap tripleknya lepas. Apa tak sakit? Tengok ke kanan, dinding rumah kawan dah pakai wallpaper. Awak semen terkelupas. Apa tak sakit? Maka sering-sering datang ke Syifaun Nas. InsyaAllah sehat.
Apa tak sehat? Karpetnya bagus, dindingnya bagus, berkeramik sampai ke atas, kaligrafi cantik, maka sehat. Ini menunjukkan ekonomi masyarakat Syifaun Nas nih sehat. Cuma agak-agak keluar sedikit, ada yang masih berkurap dindingnya. Nah itu, Ustaz, mobil ini jangan terlalu maju ke depan, kata panitia tadi. Kenapa? Karena paving block belum keras betul, takut terlanggar tanggal. Artinya masih perlu. Setiap pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Setiap pagi. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, membeli semen, membeli batu bata, membeli paving block untuk Masjid Syifaun Nas, maka kasih dia ganti rezekinya barokah melimpah ruah ya Allah, kata malaikat. Tak perlu diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Tak perlu diaminkan, keluarkan aja duit. Bagi yang tak bersedekah bagaimana? Allah kirim malaikat satu lagi. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah. Yang tak bersedekah, tengoklah. Ada aja tu nanti. Anak bapak apa kabarnya? Sakau. Ada saja musibah diberikan Allah sehingga duit itu keluar. Duit itu kalau kau simpan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Maka siapkan Ramadan. Ustaz Abdul Somad tak bisa berceramah menjelaskan Ramadan selengkap-lengkapnya. Siapapun Ustaz yang datang kemari, Ustaz Ikmi, Ustaz Ikadi, Ustaz MDI, Ustaz Ittihadul Muballighin, maka datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk sikit, bahkan sampai tertidur, tetap dapat pahala. Bang, apa isi ceramah Ustaz itu tadi? Amma ba'du. Aku tengok di atas meja masjid itu ceramah 20 menit. Kenapa amma ba'du? Rupanya yang terrekamnya sampai amma ba'du itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Memang udah tersetting di sini. Asal amma ba'du kata. Ada settingannya di dalam. Kalau ada laki ibu macam begitu, jangan disumpah serapah caci maki. Syukur laki zaman sekarang masih mau ke masjid. Laki yang lain mabuk. Dek, abang tak dengar betul isi pengajian Ustaz Somad. Tak apa-apa bang, laki kawanku mabuk tak balik-balik sampai sekarang. Abang macam ini alhamdulillah. Insya Allah ku jaga bang sampai malaikat maut datang bang. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan sampai Ramadan. Istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa kita solat sunat isyraq. Pakai qaf, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak bisa bahasa Arab, aku berniat solat sunat isyraq 2 rakaat. Yang tak bisa bahasa Indonesia, ambo kiniko sambayang isyraq 2 rakaat. Aku saiki sembayang isyraq siji loro rakaat lillahi ta'ala. Gusti Allah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat itu dalam hati. Yang dilafazkan di mulut itu menguatkan hati. Niat itu letaknya pada Allahu Akbar. Di situ letak niat. Allahu Akbar. Di situ niat. Adapun yang di mulut usolli tadi itu menguatkan hati supaya jangan berbalik-balik waktu takbir. Karena banyak orang sesudah takbir dia tak tahu dia salat apa. Allahu Akbar. Salat apa tadi? Zuhur aja lah. Nah, itu tak sah salat. Maka hatinya dikuatkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.